Setelah break 3 minggu dan gue bisa bilang ini summer break leg 1 ya, F1 akan segera kembali di Spa-Francorchamps Belgian Grand Prix. Ya, trek legendaris dan ikonik ini juga akan menge-host Sprint Week minggu ini, dan setelah 3 minggu absen ya, dan hari ini juga merupakan hari Rabu, maka seperti biasa gue akan mengadakan lagi video fakta-fakta mengenai Belgian Grand Prix di Spa, jadi tanpa basa-basi langsung aja gue mulai. Fakta pertama, Spa-Francorchamps merupakan trek F1 terpanjang sekarang di kalender F1. Trek ini memiliki panjang 7 km dan terdiri dari 20 tikungan. Maka dari itu juga, setiap kali kita balapan di sini, lap itu cuma sedikit, yaitu 44. Wis, udah kayak nomor balap Lewis saja ya kan? Dan karena itu juga, Belgian Grand Prix sekarang merupakan balapan dengan jumlah lap terdikit di kalender F1. Dan begitu juga dengan Belgian Grand Prix 2021 yang dimana cuma 1 lap doang, itu pun cuma parade. Masih kesel juga gue kalau ini itu kejadian ya. Tapi trek ini memiliki beberapa tikungan ikonik juga seperti Eau Rouge dan Raidillon. Dan ya, ayo, ini gue mau throwback sedikit ke tahun 2017-2018an. Mana Eau Rouge dan mana Raidillon? Nah, boleh komentar di kolom komentar dan yang benar jawabannya nanti bisa langsung transfer gue 100.000 ya. Jika kalian punya rezeki untuk nonton balapan ini, gue saranin kalian nonton di Grandstand Eau Rouge sama Raidillon ini, karena satisfying banget lah. Setiap mobil F1 ngelewatin tikungan ini, high speed, tanjakan, dan ngedip dikit aja udah lewat tentunya pasti. Ini track benar-benar majestic sih kata gue ya. Salah satu old school track yang masih bisa memberikan kita balapan yang gokil dan seru, kayak musim lalu contohnya. Dan tadi gue udah sempat mention 2021, dan ya, saking malesnya gue untuk inget-inget kejadian tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita bahas di sini. Jadi ini fakta kedua ya. Nah, tadi gue udah bahas kalau Belgian Grand Prix 2021 merupakan balapan tersingkat dan tergaje dalam sejarah F1. Saking gajenya, gue nggak bisa bilang ini balapan. US Grand Prix 2005 aja itu pun gaje, tapi setidaknya itu balapan walaupun cuma 6 pembalap doang. Tapi ini udahlah di safety car doang sepanjang lap karena kondisi hujan, nggak ada balapan sama sekali tapi dibilangnya udah dalam kondisi balapan dimulai. Sehingga setelah 3 lap di belakang safety car, balapan tidak dilanjutkan dan hasil qualifying atau starting grid menjadi hasil akhir. Benar-benar hari tergaje dalam sejarah F1 dan iya, gue paham. Kondisi hujan dan visibilitas kurang di salah satu trek yang berbahaya jika hujan dan visibilitas buruk. Tapi ya sangat disayangkan aja orang-orang tuh udah capek-capek datang ke trek, mengeluarkan uang juga, tapi nyatanya nggak jadi balapan. Kehujanan juga lagi nungguin ya kan. Udah gitu karena balapan sudah berjalan, diberikan poin setengah ke para points finisher. Tapi hey, karena kejadian ini juga, kita bisa lihat George Russell meraih podium pertamanya karena dia kerasukan di qualifying hari sebelumnya di mana dia qualified di posisi kedua dan mengakhiri puasa podium Williams juga. Tapi ada satu hal lain yang gacor banget di balapan atau parade Belgian Grand Prix tahun itu. Nah, apa tuh bang? Tentu saja tidak lain dari GOAT dan kembaran Draco Malfoy kita tercinta, Nikita Mazepin mencetak fastest lap. Bah, di khas lontong itu pula lagi. Edan, etate. Tapi sayang, dia nggak di top 10. Kalau di top 10 kan mayan tuh dapat setengah poin ya kan. Tapi ya sebenarnya karena emang mereka nggak melaju dalam kondisi balapan normal dan menghabiskan waktu di safety car terus, ya fastest lap ini nggak valid juga sih. Tapi untuk bahan lucu-lucuan ya mari kita anggap aja tuh valid ya kan. Fakta ketiga, mulai dari tahun 1985 sampai sekarang, Spa-Francorchamps menjadi venue atau track untuk Belgian Grand Prix F1. Tapi terdapat 2 tahun di mana mereka tuh tidak nge-host balapan Belgian Grand Prix karena alasan tertentu. Di 2003, Belgian Grand Prix ditiadakan karena terdapat kebijakan periklanan perusahaan tembakau di Belgia. Dan tahu sendiri lah ya, di era itu kan banyak banget tim F1 tuh hampir semuanya malah disponsorin oleh perusahaan tembakau. Jadi tahun itu tidak ada Belgian Grand Prix dan hal ini terjadi lagi di 2006. Tapi alasannya beda kali ini. Karena tahun itu, Spa menjalani beberapa perbaikan atau renovasi lah ya. Dan mereka tidak sempat kalau misal diadain balapan di Spa pada bulan September tahun itu. Jadi di era 2000-an, 2 kali balapan di sini ditiadakan. Tapi tambahan fakta kalau di 2 momen tersebut, kan tahun berikutnya Spa balik lagi. Nah, di 2004 dan 2007, di mana track itu comeback ke kalender F1, dua-duanya dimenangkan oleh Kimi Raikkonen. Kimi sendiri emang memiliki rekor yang bagus di Spa. Bisa dibilang salah satu track favoritnya lah ya. Udah 4 kali doi menang di sini, dan pembalap yang personality-nya mirip-mirip dikit kayak Kimi, yaitu Oscar, juga kebetulan demen banget balapan di sini. Apakah ini track yang cocok untuk para pembalap kalem? Padahal tracknya nggak ada kalemnya sama sekali, apalagi kalau hujan sama visibilitas kurang. Fakta keempatnya, nah, gue samain ke tahun yang ada 4-nya, yaitu 2004. Di balapan ini terjadi 2 momen yang benar-benar mengubah buku rekor F1.
Pertama, Michael Schumacher saat itu memenangkan balapan ke-52-nya melampaui rekor Alan Prost sebelumnya yaitu 51 kemenangan. Dan karena ini, Michael juga menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di F1 saat itu, yang dimana dia teruskan sampai 91 kali di 2006. Dan rekor ini pada akhirnya bertahan sampai 2020, di mana Lewis saat itu memecahkan rekor Michael di Portugal 2020. Nah, selain rekor kemenangan itu, Michael juga meraih gelar ke-7-nya di balapan yang sama, yaitu Belgian Grand Prix 2004. Musim sebelumnya, Michael sudah mencetuskan namanya sebagai pembalap F1 dengan jumlah gelar jurdun terbanyak, dan di tahun ini juga, dia nggak extend jumlah gelar jurdunnya menjadi 7 kali. Rekor yang masih bertahan sampai sekarang walaupun sudah sama-sama dipegang oleh Lewis Hamilton. Nah, bentar lagi, pasti langsung ada yang komen ya kan, 8 kali jurdun ya bang Lewis itu. Sorry, buku rekor tuh masih menetapkan kalau gelar jurdunnya Lewis tuh cuma 7. Kalau kata teori Saipul 2020, fans itu harus cepat move on daripada sakit hatian terus ya kan. Jadi 2004 track ini menjadi saksi sejarah rekor ditulis kembali oleh sang Red Baron yaitu Michael Schumacher. Nah, fakta kelima, jadi dalam sejarah F1 ada 6 pembalap yang menang balapan dan nyebrangin garis finish pertama, tapi pada akhirnya kena disqualification karena melanggar regulasi atau peraturan. Dan fun fact-nya ialah 2 pembalap terakhir yang tertimpa nasib buruk ini terjadi di Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps. Yang pertama, Michael Schumacher di 1994. Pembalap Benetton asal Jerman itu tampil dominan tuh di tahun itu ya, dan awalnya menang dengan selisih 13 detik. Tapi pemeriksaan scrutineering setelah balapan menunjukkan bahwa skid block Michael tuh telah aus lebih dari 1 mm, sehingga mengakibatkan diskualifikasi. Dan gak tuh 1 mm doang cuy. Dan kejadian kedua terjadi 30 tahun yang lalu atau lebih tepatnya musim lalu ya, yaitu George Russell yang mencoba strategi riskan 1 stop doang namun mampu menahan rekan timnya Lewis dan Oscar di McLaren-nya menuju finish line untuk kemenangan itu. Namun dia juga kena diskualifikasi karena mobilnya memiliki berat 1,5 kg di bawah berat minimum ditetapkan, yaitu 798 kg. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD teknis F1 dan setelah ban bakarnya juga dikuras setelah balapan. Adonis juga 30 tahun, di track yang sama, pemenang balapan di sini kena diskualifikasi. Mungkin next time tuh di 2054 kali ya, nggak tahu udah siapa tuh nanti pembalapnya ya kan. Mungkin Fernando Alonso ya masih balapan di tahun itu, jadi ya siapa tahu ya kan. Jangan so iya deh. Ya wes dah, sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah cuy. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.